Sejumlah wali murid menyegel pintu masuk SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka protes karena lebih dari 150 siswa tidak diterima di sekolah negeri tersebut. Warga menilai seleksi peserta didik baru banyak kejanggalan dan tidak transparan. Ratusan siswa baru SMA Negeri 5 Bukit Tinggi Senin pagi tidak bisa masuk ke sekolah baru mereka. Hari pertama sekolah yang akan diisi dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gagal. Pintu masuk sekolah tidak bisa dibuka karena digembok dengan rantai besi. Siswa akhirnya berkumpul di halaman depan sekolah menunggu pintu masuk dibuka. Pelaku penyegelan sekolah ternyata warga yang anaknya tidak diterima di SMA negeri. 177 siswa gagal masuk sekolah negeri, 8 diantaranya gagal diterima di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Mereka menilai seleksi jalur zonasi, afirmasi, domisili, dan prestasi tidak adil. Yang domisili hanya berjarak puluhan meter dari sekolah. Artinya SMA 5 berdiri di belakang dapur orang di dapur rumah kami. Dengan alasan apa? Pihak sekolah tidak menerima anak-anak tersebut. Penyegelan SMA Negeri 5 Bukit Tinggi merupakan yang kedua kali. Sebelumnya, penyegelan sekolah berlangsung tahun 2017. Mereka mengancam jika seleksi penerimaan siswa baru tidak transparan, seluruh SMA negeri di Bukit Tinggi akan disegel. Warga menuntut dialog terbuka dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat untuk mencari solusi bersama. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Seorang pria memproduksi ratusan lembar uang palsu di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, pecahan 100 dan 50 ribu rupiah. Pelaku menjual uang palsu melalui media sosial dengan keuntungan 300 ribu rupiah per 1 juta uang palsu. Polisi dari Polres Cimahi bergerak menuju lokasi pembuatan uang palsu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku tak berkutik saat polisi menyergapnya tengah membuat uang palsu. Pelaku yang berusia 20 tahun merupakan pedagang ketan. Polisi mengamankan barang bukti ratusan uang palsu dengan pecahan 50 dan 100 ribu rupiah, stempel UV, printer, dan spray khusus yang digunakan untuk memberi tekstur mirip uang asli. Pelaku memproduksi uang palsu untuk dijual kembali ke pemesan. Dari 1 juta uang palsu dijual 1.200.000 rupiah hingga pelaku mendapat keuntungan 300.000 rupiah. Terus kalau yang tadi itu jualan yang di siapa aja? Ke yang beli, Pak. Ya, yang kamu kenal. Pelaku sudah beroperasi sekitar 3 bulan dan uang palsu dijual ke pembeli melalui media sosial untuk menambah modal jualan ketan. Bahwa selain digunakan oleh pelaku untuk melengkapi atau memerlukan kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti belanja di warung-warung kecil di sekitaran Padalarang dan juga pom bensin dan sekitarnya, tersangka juga melakukan jual beli dengan cara media sosial Telegram. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 212 produsen beras terindikasi melakukan praktik pengoplosan beras premium dan juga medium hingga merugikan negara ratusan triliun rupiah. Bareskrim Polri kini tengah menginvestigasi 4 konglomerasi beras yang diduga terlibat kecurangan tersebut. Kementerian Pertanian membuat geger publik dengan membongkar dugaan praktik kecurangan kualitas beras yang beredar di masyarakat. Dari hasil pengecekan sampel di puluhan daerah termasuk Jabodetabek, Yogyakarta, Lampung, dan Sulawesi Selatan, ditemukan 212 produsen beras diduga melakukan praktik oplosan beras premium dan medium. Modus lainnya yang ditemukan, produsen beras mengurangi takaran tidak sesuai dengan berat yang dicantumkan di kemasan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan temuan itu telah dilaporkan ke Bareskrim Polri, Satgas Pangan, dan Kejagung. Atas laporan itu, Bareskrim Polri kini menyelidiki 4 produsen beras diduga terlibat kecurangan tersebut. Di antaranya Wilmar Group,
Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau bagian dari Java Group. Dari praktek kecurangan oplos beras tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas. Kementerian Pertanian mengultimatum kepada para pengusaha beras untuk tidak coba-coba melakukan praktik kecurangan oplosan beras yang merugikan ratusan juta konsumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri pemirsa. Polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonal Simanjuntak, membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya Arya Daru Pangayunan sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya, istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kembali menghubungi penjaga indekos ke nomor barunya. Saat itu, nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun, Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patu Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Saat ini, pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini, kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Duwirawan melaporkan.